Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi dengan konten Kanjeng Eri Official. Ini kami sekarang berada dalam mobil dengan Profesor Mahmud Tarom, dengan pengusaha muda itu itu dengan Pak Yazikron juga tuh. Nah, ini kami mau kemana kita, Prof, di pagi hari ini, Prof? Lurusin kaki. Lurusin kaki. Kalau dilurusin kaki, Prof, gimana, Prof? Prof, saya dapat tahu bahwa Profesor itu juga seorang rektor, ahli hukum pidana juga. Profesor itu kok sering makan di Meranggen, itu daerah apa sih, Prof? Yang katanya ada pecel enak gitu, Prof. Nah, Pak, tilas masa kecil. Oh, kurang bahagia, Prof, ya, waktu kecil ya? Justru bahagia, makanya ingin diulang-ulang. Oh, gitu. Itu kok sering sama Pak Yazikron, Prof? Gimana tuh? Gimana, Prof? Mengulang kejayaan masa kecil dengan makan terong. Makan terong. Itu gimana rasanya, Prof? Di sana itu makanannya? Ya kan bahan yang kayu. Ini guys ya, saya kasih tahu bahwa beliau seorang profesor, tapi itu sering makan pagi jam 6 di Meranggen. Itu gimana, Prof, ceritanya, Prof? Ya mengulang kejayaan masa kecil. Oh, kesenangan masa kecil. Masa kecil, aja kok itu aja jawabnya, Prof. Di rute yang sama, selera. Masak dengan kayu. Nah, ini mungkin kayu. Pak Yazikron ingin menambah ini. Gimana, Pak Yai? Masak itu dengan kayu, enggak dengan LPG. Oh, masaknya dengan kayu. Iya. Kok Pak Yai juga seneng merayat, Pak Yai ya? Iya. Padahal Pak Yai itu seorang ketua Tarekoh juga, tapi suka merayat ini, Pak Yai. Gimana, Pak Yai, itu makanannya? Itu sudah, kalau udah masuk itu asik udah. Asik, Pak Yai ya? Semua itu. Wah, Pak Yai, ini kita mau kemana nih, Pak Yai? Ya, kita ini yang ngikutin Pak Eri aja. Mau kemana kita nih, Prof? Hah? Ini kita ada pengusaha muda. Mana An? Menuruti kata hati. Ya, gimana untuk bisnis dengan adanya pandemi ini gimana? Ini pengusaha muda, ini pengusaha punya hotel juga, punya JOP, wah banyak usahanya. Tetapi dengan masa pandemi gimana, usahanya, Ya tetap ada dampaknya sih. Dampaknya berapa persen? Ya besar sih, mungkin hampir ya setengah aja juga ada. Oh, setengah gimana yang jelas lah. Setengah gimana itu, Besar pokoknya dampaknya tidak. Oh, jadi Dampaknya itu lebih dari 80% hari. oh, 80% ya. Ya inilah memang kita akui beliau adalah pengusaha muda dan masih muda, itu fakta kenyataannya. Nah, memang dirasakan dengan adanya COVID-19 ini, pengusaha muda kayak tua kayak sama merasakan kesulitan sekarang untuk menghidupkan menghidupkan ekonomi yang lebih luar biasa lagi, ya. Tapi tetap semangat, apa doanya, apa ini, kesan untuk bisa menghadapi COVID-19 dalam berusaha? Lebih ke nenangin hati aja, Pak. Oh, nenangin hati, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan ini nampaknya nih. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Gitu aja. Oh, gitu ya? Nggak usah repot. Nggak usah repot ya, Prof. Ini kan ulang tahunnya Universitas Wahid Hasyim yang ke-20. Gimana, Prof, untuk kedepannya Universitas Wahid Hasyim, Prof? Ya, dengan peristiwa pandemi ini mau tidak mau kita harus menyesuaikan dengan keadaan. Jadi strategi pembelajaran, orientasi maupun yang lain-lain juga harus ada penyesuaian, Pak Ari. Oh, harus ada penyesuaian, tapi Ya. tetap terganggu ya, Prof? Ya, sebenarnya justru itulah penggerak dinamikanya. Oh, gitu. Iya, nah saya mengambil hikmahnya, tidak ada yang halangan yang atau bentuk apapun yang menghancurkan, tapi itu justru proses untuk pendewasaan yang akhirnya kita bisa melakukan penyesuaian sehingga kalau dulu orientasinya pada jumlah mahasiswa, sekarang orientasinya justru pada peningkatan baik kuantitas maupun kualitas dari riset. Oh, gitu. Nah, ini mulai berpikir bagaimana pengembangan riset itu untuk diimplementasikan dalam dunia bisnis, dalam dunia industri, sehingga akhirnya justru perguruan tinggi itu menjadi penggerak ekonomi rakyat dalam aspek ekonomi karena temuan-temuan risetnya. Jadi bukan hanya sekedar menciptakan intelektual saja. Oh, begitu. Prof, saya kan mendengar bahwa Universitas Wahid Hasyim ini juga banyak mahasiswa dan mahasiswi asing yang ikut belajar
itu berapa banyak Prof orang mahasiswa yang belajar di Universitas Swadhi Semarang Prof? Ya totalnya mungkin 200 lebih ya. Dari negara mana aja Prof? Dari Thailand yang terbanyak, kemudian Afghanistan, kemudian juga ada dari Irak. Dari Irak pun ada? Ada. Nah, mungkin ada nggak mereka itu dalam kesulitan bahasa, menggunakan bahasa Indonesia ataupun bahasa Jawa? Apa komunikasi mereka hari-hari Prof? Mereka harus ada orientasi selama 1 semester untuk bahasa Indonesia. Dan karena memang kita bangga dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa Nusantara dulunya itu, ya semua proses pembelajaran tetap dilakukan dengan bahasa Indonesia. Itu artinya termasuk yang dari Cina pun juga. Oh, dari Cina ada 4 orang. Itu artinya bahasa Indonesia. Itu artinya Universitas Swadhi Asim sudah go internasional gitu ya Prof ya? Ya mungkin kata orang begitu sih. Oh, kata orang. Itu faktanya sudah ada orang mahasiswa asing yang mau belajar di Universitas Swadhi Asim Semarang. Prof, sekarang itu mahasiswa-mahasiswi yang ada sampai hari ini berapa puluh ribu atau ribu Prof sekarang sampai saat ini? Ya sekitar 9.700-an. Wow, 9.000. Ya hampir 10 lah. Hampir 10.000. Prof, sekarang ini kan sudah hampir 10.000. Sekarang alumni Universitas Swadhi Asim kalau tidak salah di tahun 2018 itu 12.000. Sekarang kira-kira udah berapa Prof? Ya tiap tahun kan rata-rata sekitar 1.200-an ya yang diluluskan itu tiap tahunnya itu. Oh, tiap tahun. Ya. Berarti hampir 15.000 ya, lebih kurang ya, ya. Luar biasa. Prof, saya dengarkan bahwa Universitas Swadhi Asim itu sudah ada fakultas kedokteran. Terus apa benar Prof, di luar kita dapat informasi apotekernya Universitas Swadhi Asim itu sering penuh Prof, dan setelah selesai di wisuda mereka mendapatkan pekerjaan. Gimana itu Prof? Ya memang untuk apoteker kita antara pendaftar dengan yang diterima kapasitasnya memang tidak imbang. Lebih banyak yang daftar kan. Ya kita kapasitasnya hanya dibatasi dengan jumlah lab yang kita punya juga. Oh, dibatasi? Ya kita batasi. Oh, jadi universitas yang batasi? Ya kita hanya bisa menerima maksimal itu 130-an. 130. Ya. Nah, kalau untuk kedokteran Prof, sekarang kan Universitas Swadhi Asim kan sudah ada fakultas kedokteran Prof. Nah, itu kira-kira gimana Prof untuk mahasiswanya Prof? Ya alhamdulillah ini berjalan baik, tapi untuk koasnya tertunda karena pandemi ini dan dari pihak rumah sakit belum bisa menjalankan pembelajaran untuk mahasiswa yang mengambil profesi dokter, sehingga kemungkinan baru bisa mulai berjalan nanti sekitar akhir tahun. Sekarang ya. Tapi sampai saat ini kita lihat kan Universitas Swadhi Asim terus membangun di mana-mana. Apalagi Prof, udah bangunannya sudah luar biasa, gedung sampai 5 lantai. Itu apalagi Prof yang mau dibangun itu? Untuk ya, apa Prof? Dengan perkembangan pandemik ini justru orientasi kita bangunnya bukan bangun untuk kelas utamanya, tapi bangunnya justru untuk kelengkapan lab. Kelengkapan lab. Nah, saya mendengar juga bahwa sekarang Universitas Swadhi Asim menerima pendaftaran mahasiswi yang katanya menyediakan beasiswa, benar, Bro? Ya kita sediakan juga untuk yang hafid, yang hafid Quran, untuk yang tidak mampu, kemudian biasa. Untuk yang berprofesi guru-guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Nahdlatul Ulama atau Pergunu, kita berikan banyak fasilitas juga untuk bisa mengambil kuliah baik S1, S2 maupun S3-nya di Universitas Swadhi Asim. S3, Prof. Ya. Itu kan kita tahu bahwa Universitas Swadhi Asim menyediakan asrama tempat tinggal ya, Prof ya. Iya. Nah, di sana itu daya tampung berapa ratus apa ribu, Prof? Kalau yang di
Kampus Manoreh itu bisa muat 300-an. Oh, ramai banyak sekali. Kalau yang di Gunung Pati sebenarnya daya tampung kita bisa sampai angka 500. Wow, ada di Gunung Pati juga? Iya, keren. An, ini nampaknya kita kan sudah banyak nih kita gali omong-omong kita nih sama Rektor Universitas Sot Hasim. Ini bangun lagi di Liparan ini. Hah? Mau diresmikan. Apa itu? Mau bangun lagi sudah jadi. Oh ya An, apa kiat-kiat Aan dengan masa pandemi ini untuk bisa membangkitkan usahanya? Apa kiat-kiatnya? Ya pastinya kita harus mencoba mencari peluang-peluang baru di pandemi ini. Jadi ya pintar-pintar kita mencari peluang yang bisa kita mulai untuk berdamai dengan corona ini katanya. Pak Jokowi harus berdamai. Iya, kata presiden gitu ya. Iya. Kita harus berdampingan dengan tapi sayangnya coronanya nggak bisa berdamai, Pak. Oh, corona yang tidak bisa berdamai ini. Kita yang berdamai aja. An kan pengusaha muda. Saya dengar An itu membangun apa itu, mau bikin brand kopi atau gimana itu? Oh iya, karena emang basic saya anak muda yang masih suka. Sekarang umur An itu berapa sih? Umur saya masih 17. Udah nikah apa belum? Enggak, 24 Pak. An udah nikah apa belum nih? Belum, malah. Nah ini guys, terutama yang wanita cantik ini Aan masih buka peluang ini, belum nikah, pengusaha muda, nggak rugi dong, orangnya ganteng, orangnya soleh, pun dekat sama ulama. Jadi Aan, jadi mau buka brand itu kapan? Dan brand kopi itu tadi belum selesai saya potong. Insya Allah target saya sih awal September. Oh, awal September. Jadi kita lagi mengkaji-kaji tentang kemurnian kopi tersebut, terus nge-branding namanya. Jadi emang basic saya emang suka kumpul sama orang-orang, jalin-jalin relasi, jalin-jalin sama orang-orang muda, pengusaha-pengusaha yang lain untuk mengembangkan jaringan itu. Terus muncullah ada ide, karena pandemi ini harus selalu berinovasi, nggak boleh untuk stuck terus. Jadi kita harus coba, ada peluang apa kita coba untuk buat itu. Oh, keren. Itu rencananya launchingnya September. Insya Allah. Itu launchingnya nanti di mana? Di JOP Jepara atau di Kota Semarang? Untuk lokasinya di tempatnya di JOP, karena kita masih ada lahan tempat di belakang yang pantai, jadi konsepnya nanti tropical. Jadi nongkrong sambil bisa menikmati sunset juga di sana, sambil menikmati kopi susu. Tapi untuk anak-anak muda aja atau bagaimana nih An? Kalau target pasar kami untuk keluarga sama kaum milenial. Oh, kaum milenial. Jadi kita Prof nggak bisa dong ya, Prof ya. Duh, kita kan masih kelompok milenial. Oh iya, terutama yang ini nih masih milenial, ngaku milenial padahal udah tua nih. Oke, An, Prof, mudah-mudahan siang hari ini semoga apa yang kita sampaikan yang positif diambil, yang tidak positif dibuang jauh-jauh. Jadi hari ini Profesor nampaknya tetap cerah. Aku heran ini ya, Profesor ini dari dulu kapan tuanya? Nggak pernah tua dia ini. Heran. Gimana, apa resepnya Prof? Ikat tarekoh. Oh, gitu dari dulu saya sudah mengenal Profesor ini udah lama, tidak berubah-ubah. Heran saya, nggak tahu ini. Rupanya ikut tarekoh dia. Oke, rekan-rekan guys, dimanapun jiwa yang tenang. Oh, jiwa yang tenang, hati yang tenang. Lihat Prof ya. Nah, inilah beliau ini memang luar biasa. Beliau juga taat beribadah. Beliau juga sekretaris pengurus tarekoh Jawa Tengah. Oke Prof, terima kasih. Semoga jangan lupa ya guys untuk subscribe. Terima kasih di perjalanan kami keluar kota. Oke, terima kasih guys. Sampai ketemu lagi di Kanjeng Official.